Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsya Fatihah Ayulokowo dengan NIM A420210096. Saya adalah mahasiswi pendidikan biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Cabang-cabang ilmu anatomi. Yang pertama yaitu ada edenomi. Edenomi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagian luar tubuh dari makhluk hidup. Contohnya itu seperti kulit, sirip, daun telinga, dan alat genital luar lainnya. Yang kedua yaitu anatomi analitik. Anatomi analitik sendiri merupakan ilmu yang mempelajari mengenai susunan tubuh pada makhluk hidup, seperti sistem organ dan hal yang berkaitan dengan makhluk hidup, serta dapat diidentifikasi atau diselidiki dan terdapat pemecahan masalah. Untuk contohnya sendiri yaitu pada jaringan yang terdapat di tulang, terdiri dari sel, substansi dasar, dan komponen fibriler. Anatomi deskriptif merupakan salah satu cabang paling penting dalam anatomi. Bertanggung jawab untuk mempelajari tentang sistem tubuh, strukturnya, dan juga hubungannya dengan sistem dan organ lainnya. Di dalam hal ini itu lebih berfokus kepada deskripsi bentuk daripada fungsinya. Untuk contohnya yaitu pada lengan posterior sistem yang berbeda seperti sistem peredaran darah dan juga syaraf. Yang keempat ada anatomi topografi. Topografi sendiri berasal dari istilah Yunani yaitu topos dan ejaan yang berarti tempat atau wilayah dan deskripsi. Dengan demikian, kompetensi anatomi topografi adalah studi dan uraian tentang hubungan-hubungan yang ada antara organ-organ dengan struktur-struktur yang terdapat pada daerah anatomis atau daerah-daerah di mana tubuh memisahkan diri. Tetapi tanpa membuat uraian-uraian yang cermat tentang ciri-ciri struktur tersebut, melainkan hubungan spasial mereka dengan organ lainnya. Atau secara singkatnya dapat dijelaskan bahwa anatomi topografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang letak organ terhadap organ lainnya. Yang kelima ada anatomi komparatif, yaitu ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan juga perbedaan anatomi dari makhluk hidup. Ilmu ini berkaitan erat dengan biologi evolusi dan juga filogeni, atau ilmu evolusi pada spesies-spesies. Ada dua hal utama pada anatomi perbandingan. Yang pertama yaitu struktur homonolog, struktur atau bagian tubuh atau anatomi yang mirip pada spesies yang berbeda. Struktur tersebut tidak selalu menunjukkan kegunaan yang sama. Contohnya seperti struktur tungkai pada kucing dan paus. Yang kedua ada struktur analog. Struktur yang serupa pada spesies yang berbeda karena berevolusi pada lingkungan yang sama. Struktur ini selalu memiliki fungsi yang sama atau mirip, seperti struktur sirip pada ikan kelas Chondrichthyes atau ikan bertulang rawan, burung, dan lumba-lumba. Yang keenam ada anatomi fungsional, yaitu ilmu anatomi yang mempelajari tentang tubuh baik struktur dan fungsinya dalam sistem secara bersamaan sekaligus interrelasi antara sistem-sistem tubuh. Yang terakhir adalah anatomi perkembangan atau ilmu anatomi yang mempelajari tentang perubahan-perubahan pada sel pertama kehamilan sampai anak lahir. Anatomi perkembangan ini juga mempelajari tentang perkembangan dan pertumbuhan individu atau ontogeny, dimulai dari perkembangan sel telur sampai pada embrio atau embriologi, hingga perkembangan intrauteri dan postnatal atau extrauteri. Yang selanjutnya yaitu ada manfaat dari mempelajari ilmu anatomi bagi kehidupan. Yang pertama yaitu tindakan mempelajari keilmuan ini akan membantu dunia kedokteran dalam memahami ragam proses metabolisme yang terdapat di dalam tubuh, yang kemudian juga akan dijadikan sebagai dasar diagnosis penyakit. Yang kedua yaitu mempelajari keilmuan ini juga akan memberikan pengetahuan yang lebih luas atas ragam perkembangan struktur dari makhluk hidup secara mendalam. Yang ketiga yaitu mengetahui secara detail terkait dengan adanya perbedaan atas struktur bagian tubuh manusia dengan perbandingan struktur tubuh makhluk hidup lainnya. Yang keempat yaitu anatomi di dalam bidang sejarah akan membantu untuk mempelajari ragam perbedaan dari sisi tubuh manusia zaman prasejarah dengan zaman modern.
Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai ayat Al-Quran yang berhubungan dengan anatomi hewan, di mana sebenarnya ada banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai diciptakannya hewan, seperti dalam surat An-Nur ayat 45 yang berarti, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedangkan yang lainnya berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ada juga di dalam Quran surat An-Mulk ayat 19 yang berarti, dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Selain 2 surat di atas, ada juga di dalam Quran surat